Hari ini saya akan bicara tentang 5 roh yang hebat dalam hidup manusia. Setelah sebelumnya 5 roh yang luar biasa dalam diri manusia. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia itu memiliki potensi. Siapapun dia, dari manapun dia berasal, dari suku apa saja dia, laki-laki atau perempuan, dia pasti memiliki potensi yang sangat besar sekali. Dan potensi tersebut, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dijabarkan dalam beberapa kemampuan spirit, kemampuan roh. Dan kita mulai yang pertama, roh yang baru. Roh yang baru. Catatan itu dikemukakan dalam Yeskel pasal 36 ayat 26. Yang di luar dan yang di dalam simak dengan baik, kemudian timba pengertian terbaik dari dalamnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, katakan amin, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kata penting di sini adalah ruach kadas atau hati yang baru atau roh yang baru. Kata yang digunakan di situ, kata kadas, itu berarti hal yang baru. Tadinya dia memiliki hati yang lama, di mana hati itu kompleks dengan banyak masalah, penuh dengan rupa-rupa hal yang busuk, buruk, jelek, dan tak baik. Kemudian atas inisiatif Tuhan, Tuhan memberlakukan sesuatu yang berbeda. Dijelaskan di sini roh yang baru. Kata roh yang baru itu juga berarti hal yang segar, seperti buah misalnya. Kita punya beberapa jenis buah, asam, manis, setengah manis. Tapi kita punya buah yang busuk, setengah busuk, dan buah yang segar. Nah, ini pasti bagus, ini pasti mahal, ini pasti enak. Nah, Alkitab catat bahwa Tuhan atau Allah akan memberikan roh yang baru di dalam batinmu, dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan hati yang taat. Kemudian dia akan memiliki hati yang lembut karena ada pembaharuan di dalam spiritnya, di dalam rohnya, dan orang itu akan memiliki hati penurut, hati yang taat, hati yang dengar-dengaran dan patuh. Ini penting bagi komunitas anak-anak Tuhan, dan ini adalah planning Tuhan. Rencana Tuhan bagi setiap orang percaya, diberinya hati yang baru, hati yang segar, hati yang dahsyat, hati yang luar biasa, hati yang lembut, dan hati yang taat. Semua orang percaya katakan amin. Kedua dari 5 roh yang hebat dalam hidup manusia, roh yang luar biasa, excellent spirit. Roh yang luar biasa itu pernah hadir, tinggal, dan berkarya pada seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Namanya Daniel. Daniel adalah tokoh luar biasa, anak muda yang berasal dari Yerusalem, dibawa dengan tertawan menuju kerajaan Babilonia. Tapi di Babilonia dia bikin prestasi mengagumkan. Dia muncul sebagai orang yang luar biasa, hanya nomor 2 setelah pemimpin atau raja atau kaisar Babilonia. Daniel, dia menjadi sosok yang sangat hebat karena ternyata pada hidupnya ada roh yang luar biasa. Itu kita lihat dalam Daniel 5 ayat 12. Ditulis, karena pada orang itu terdapat
roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Apa yang kusut dapat dia urai, apa yang pelik dapat dia pecahkan, apa yang susah dibuatnya gampang. Sesuatu yang di luar nalar manusia biasa, termasuk orang paling cerdas di seluruh kerajaan Babilonia, menjadi begitu bodoh di hadapan Daniel. Mengapa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Katakan, roh yang luar biasa. Excellent spirit. Dan kemudian ternyata dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa yang dipakai dalam buku Daniel, bahasa Aramik. Buku Daniel ditulis dalam bahasa Aram atau Aramik. Kalau Kejadian sampai sampai Yehezkiel ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau habis Daniel buku apa? Hosea? Hosea sampai Maleaki ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Matius sampai Wahyu ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka. Kalau doa Bapa Kami ditulis dalam bahasa Aramik. Itu penting untuk kita tahu, ya. Kata Aram dalam tentang luar biasa itu adalah yatir. Yatir. Kata yatir itu berarti unggul, roh yang unggul, spirit yang unggul. Nah, Daniel itu unggul. Kata kedua yang dipakai adalah melampaui. Dia lewatin semua cerdik cendekia, orang-orang pintar di seluruh Babilonia. Dia sangat cerdas sekali. Kata berikutnya adalah ekstrim, di luar batas. Dia extraordinary, lebih sangat ekstrim kecerdasannya. Kalau rata-rata itu 8 atau 7, dia itu 10. Sempurna dalam mengolah otak, mengolah pikir, dan mengambil keputusan. Sempurna dalam bicara. Dia memiliki roh yang luar biasa. Kata keempat itu ditulis sangat tinggi IQ-nya, sangat tinggi cara berpikir dan cara dia berbuat. Ini yang disebut roh yang luar biasa. Haleluya. Kemudian ada dalam Daniel 6 ayat 4, kita compare, kita bandingkan, katanya sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, melebihi, ya, dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam memecahkan masalah, dia luar biasa. Dalam hal birokrasi, kemampuan memimpin dalam pemerintahan, dia juga luar biasa. Ini sehingga dia mendapatkan promosi jabatan. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ada pemberian wewenang yang khusus dan besar kepada Daniel, karena padanya ada roh yang luar biasa. Kata itu masih sama, excellent spirit, tapi digunakan dalam bahasa Aramik lebih kepada tulisan yatir itu sama, unggul, melebihi, luar biasa, dan sangat serta ekstrim. Di mana kita menemukan orang-orang seperti itu zaman sekarang? Kapan kita bisa menemukan orang-orang seperti itu di kondisi zaman sekarang? Hampir tidak ada.
Tapi masih kita lihat ada banyak pemimpin-pemimpin berhasil. Ada banyak kehidupan orang-orang yang berhasil. Kita lihat saja, apakah mereka memiliki Tuhan atau tidak. Orang di luar Tuhan pun berhasil. Tapi saya yakin orang di dalam Tuhan lebih berhasil. Yang terpenting kita berserah dan menyerah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan mempermuliakan Tuhan ini. Nomor tiga, ini yang paling indah yang saya lihat dari 5 roh yang hebat dalam hidup manusia. Roh iman. Ucapkan sama-sama 2, 3. Roh iman. Catatan penting itu tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang luar biasa yang aku temukan di sini ialah roh iman. Pneuma pistis. Dalam tulisan Grekanya, pneuma pistis. Roh iman. Pneuma artinya angin, udara, atau roh. Sedangkan pistis itu adalah percaya total, yakin penuh, atau yang kita kenal iman. Jadi ini berarti roh kita ya, roh yang percaya penuh pada Tuhan, roh yang yakin penuh kepada Tuhan, roh yang secara utuh dan sepenuhnya tanpa ada ragu sedikit pun. Ini yang disebut roh iman. Kita percaya, kita sukses. Roh iman kita akan menikmati dan mulai menikmati dan pasti akan menjadi fakta di kemudian hari. Kita percaya bahwa kita disembuhkan. Roh iman kita berseru dan berkata, aku percaya dalam roh imanku, dalam semangat imanku, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku disehatkan. Roh iman kita berkata, aku sukses, pasti sukses. Keyakinan itu penuh, semangat itu hadir, dan kita akan melihat faktanya di depan dan tidak lama lagi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Roh iman. Ini bukan Roh Kudus ya, tapi spirit diri, semangat diri. Ini jangan loyo, jangan kendor. Sekali kita bikin perencanaan hidup, perencanaan bisnis, perencanaan pelayanan, apapun itu, kita harus tampil dengan bahasa yang unik ini. Pneuma pistis, semangat percaya, dan juga roh yakin, roh iman. Katakan 3 kali, roh iman. Lebih keras, tambah lagi. Yang memungkinkan semuanya itu ialah Roh Kudus ada di dalam kita, memacu semangat kita, memacu iman kita, membuat kita berhasil dalam cara yang sangat optimal. Yang dapat mengerjakan hal itu bagi kita ialah kuasa dan firman yang ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, dari apa yang disebut 5 roh yang hebat dalam hidup manusia. Roh lemah lembut. Dan untuk hal ini saya masih belajar. Roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, walaupun saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya. Ini tentang orang yang bersalah dan orang itu mendapatkan nasihat, anjuran,
orang itu mendapatkan advice, pencerahan. Nah, orang yang memberikan pencerahan tersebut harus memiliki roh yang lemah lembut. Nah, dengan demikian orang yang melakukan kesalahan itu dapat diluruskan otaknya, dicerahkan hatinya, dan dibuat bijak kelakuan dan perilakunya. Ini perlu sekali bagi konselor, pembimbing-pembimbing yang mengarahkan orang, membimbing orang ke jalan yang benar. Itu yang disebut roh yang lemah lembut. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praotes. Praotes itu diterjemahkan sebagai kelemah lembutan dengan implikasi kerendahan hati. Jadi membimbing orang, menasehati orang, mengarahkan orang dengan cara yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi tidak ada kesan bahwa orang yang membimbing kita itu adalah orang yang sombong, angkuh. Ini tidak akan memberi dampak apa-apa, tapi orang yang akan dinasehati, yang memang dasarnya sudah salah, pasti dia akan atau dia bisa melakukan perlawanan atau bantahan. Berikut, kata itu menyangkut bukan cuma sekedar kelemah lembutan dalam bicara, tetapi kelemah lembutan dalam hal batinnya, lembut secara hati, sehingga heart to heart, dia akan menyentuh hati orang yang mendapatkan konseling dari roh yang lemah lembut. Satu ayat untuk kata itu tertulis lagi dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dia menggunakan kata praus yang berarti sama, tetapi itu lebih menekankan pada kelemah lembutan yang rendah hati. Itu menekankan pada sifat yang ada di dalam batin seorang yang melakukan konseling. Ini penting sekali. Haleluya. Ada roh besar yang lemah lembut yang dapat menuntun roh kita, yaitu Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Kasih kemuliaan dan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, dari hal 5 roh yang hebat dalam diri manusia. Yang kelima, roh yang membangkitkan kekuatan. Pernah aku sentil ini 3 malam kemarin, tapi saya ingin lebih menekankan hal ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ucapkan amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Di sini ada 3 rangkap yang dikemukakan. Roh yang membangkitkan kekuatan itu pertama, orang takut karena corona, orang takut karena kondisi ekonomi yang lagi terpuruk, orang takut karena ada teroris yang siap mengancam, orang takut menghadapi masa depan, orang takut kehilangan cinta, kasih dan sayang, orang takut. Ini menjadi label dunia, ini menjadi cap umum, merek dari dunia. Ketakutan sedang melanda dunia. Takut akan bencana alam, angin puting beliung, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, ketiadaan makanan, takut kehabisan duit. Orang dilanda dengan ketakutan, takut dengan penyakit yang siap mengancam di mana-mana. Tetapi Alkitab berkata bahwa pada kita ada roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya.
Haleluya. Dari mana dasarnya? Dari mana asalnya? Kita yakin saja dengan roh iman, kita bangkit dalam kekuatan. Kemudian roh yang membangkitkan kasih. Dunia sekarang miskin kasih, yang banyak iri, dengki, amarah, dan bermacam-macam model lainnya, sehingga dunia seperti dibenamkan dalam lautan yang hitam pekat oleh dosa kebencian, iri hati, dan dengki. Tetapi ada roh yang dahsyat, roh yang membangkitkan kasih. Dan itu ada pada keluarga Siloam, ada pada anak-anak Tuhan, ada pada pemirsa GPDI rumahku, ada pada teman-teman di YouTube TV Pantai Kosta. Haleluya. Roh yang membangkitkan kasih, sehingga ganti kebencian adalah uluran tangan untuk menolong. Ganti iri hati, ada kemauan untuk mengasihi dan memberi. Ganti semua kedengkian, ada rasa hormat untuk membagi, memberi, dan mengasihi. Semua kita katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir, roh yang membangkitkan ketertiban. Banyak ketidakaturan, kesemrautan, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, sehingga ada banyak koruptor karena tidak tertib, ada banyak pelanggaran karena tidak tertib, ada banyak kejahatan karena tidak tertib, ada banyak pelanggaran spiritual karena tidak tertib, ada banyak pelanggaran moral karena tidak tertib. Tapi ada roh yang membangkitkan ketertiban. Haleluya. Sehingga kalau kita suruh duduk berjarak 1 meter, kita duduk berjarak 1 meter dan tidak berdempet-dempetan. Karena berdempet-dempetan sekarang menimbulkan virus di mana-mana. Ya kan? Bahkan sampai atas nama ritual keagamaan, orang bisa bersesak-desak di tempat-tempat umum, dan akhirnya terpapar corona dengan andalan yang bisa dia berikan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, mampu menghapus dan mengusir virus. Akhirnya si virus datang di kerumunan tersebut karena tidak tertib. Tidak tertib. Tapi saya lihat ini semua berbaris tertib. Haleluya. Tuhan suka kita tertib. Ibadat tertib, melayani tertib, jangan tumpang tindih, melaksanakan tugas dengan cara yang tertib, hidup tertib, kerja tertib, bisnis tertib, pelayanan tertib, semua tertib. Karena kita punya roh yang membangkitkan ketertiban, dan Roh Kudus itu tertib. Semua yang datang, semua dijamah oleh Roh Kudus, semua diberkati oleh Roh Kudus. Angkat puji-pujamu kepada Tuhan, mulai hormati Tuhan, tinggikan dan besarkan namanya.